Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RRI Net dan pendengar RRI di seluruh Nusantara. Bahagia sekali di malam hari ini kembali kita berjumpa di acara obrolan budaya. Malam hari ini kembali dari ujung utara Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai, kami menghadirkan obrolan budaya dengan tema tradisi ngemping padi saat panen tiba. Pemirsa RRI Net dan pendengar RRI, untuk lebih mengenal tradisi ngemping padi saat panen tiba ini, berikut kami ajak Anda untuk mengikuti obrolan budaya bersama rekan kami, Nadianti. Baik, terima kasih rekan Devi Harita, pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara. Malam ini kita akan mengobrol ya dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama saya. Kita kenalan dulu. Yang pertama ada Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, ada Bapak Hadisun SAG. Assalamualaikum, selamat malam Pak Hadisun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa RRI Net dimanapun berada. Baik, sehat malam ini ya Pak ya? Alhamdulillah sehat walafiat, Kak Nadia. Nadia, ya, Iya, alhamdulillah baik. sehat walafiat. Selanjutnya pendengar ada budayawan Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, ada Bapak Muhammad Delan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Muhammad Delan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI Net di mana saja berada, alhamdulillah dalam keadaan sehat dan walafiat. Baik, iya pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, topik obrolan budaya kita malam ini ya terkait dengan ngemping padi saat panen tiba. Nah, biasanya kalau ngemping itu identik dengan melinjo begitu ya. Kalau di Natuna itu padi yang diemping. Nah, saya ke Pak Muhammad Delan dulu. Pak Muhammad Delan, ini bahasanya sudah benar belum Pak? Ngemping atau memang bahasa rananya seperti apa Pak? Terima kasih. Baik, para pemirsa RRI Net di mana saja berada. Ngemping ini adalah suatu bahasa yang dikeluarkan oleh orang-orang tua kami yang berada di Bunguran Besar, yaitu Bunguran Timur dulunya ataupun Bunguran Besar disebut orang dulunya, baik ke Bunguran Barat, Bunguran Timur, bahwa ngemping ini memang sudah jadi identik bahwa setiap selesai panen padi itu pasti ada acara ngemping. Acara ngemping inilah suatu yang akan dijadikan keramaian di daerah itu sendiri ataupun di tempat selesai panen tersebut sendiri. Baik, nah untuk sebutannya itu ngemping atau seperti apa untuk menyebut ngempingnya itu Pak? Memang dulu nenek kita menyebutkan itu ngemping. Ngemping ya? Ngemping. Bahasa rananya juga seperti itu? Bahasa rananya juga ngemping. Baik, nah untuk melakukan tradisi ngemping padi ini saat panen tiba Pak Muhammad Delan, itu peralatan, bahan-bahan apa saja yang perlu dipersiapkan nih? Terima kasih. Untuk acara ngemping padi ini, orang biasanya dipersiapkan itu adalah padi, alu, kuali atau belanga, tempat untuk memanaskan padi. Setelah padi dipanas, maka dimasukkan dalam lesung namanya. Lesung itu maka ditumbuklah dengan minimal itu 2 orang kalau kita ngemping. Kalau ngemping ini minimal 2 orang, 1 orang tukang ngaruk padinya itu atau memanaskan padinya itu atau kroseng padinya. Akhirnya yang tukang numbuknya 2 orang, itu ngemping. Tapi bisa juga dengan 4 orang. Tapi bisa kita tidak sesuai ketukannya, tapi tidak ada nadanya. Kayak urutan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 itu namanya ngemping. Tidak sama dengan main alu, misalnya main tingkah, itu lain juga. Kalau orang ngemping ini sebutannya namanya, orang sering nyebut itu culum namanya, tidak ada nyebut nama tingkah. Kalau ngemping ini kita mengadakan ngemping culum, itu namanya ngemping itu. Baik, nah saya ke Pak Hadisun. Pak Hadisun, bagaimana Bapak melihat tradisi ngemping di tengah masyarakat Natuna seiring dengan perkembangan zaman saat ini ya Pak? Bagaimana Bapak melihat, apakah tradisi itu masih terus berkembang atau seperti apa? Baik, jadi mungkin saya berikan sedikit gambaran umum tentang ruang lingkup kebudayaan, bahwa kebudayaan ini adalah rumah besarnya. Jadi rumah besar adalah kebudayaan. Nah, di dalam kebudayaan itu ada bilik-bilik, ada ruang-ruang. Nah, ada ruang kesenian, ada ruang sejarah, ada ruang tradisi lisan, ada ruang
cagar budaya, ada lagi ruang pengetahuan tradisional, kemudian ada ruang tradisi. Nah, jadi mengemping adalah salah satu objek kebudayaan dari tradisi gitu. Nah, ngemping ini juga salah satu tradisi masyarakat Natuna yang sudah berjalan selama puluhan bahkan mungkin ratusan tahun yang lalu sudah berjalan di Natuna. Seiring dengan berkembangnya penduduk di Natuna, di mana masyarakat juga bercocok tanam bersawah padi, gitu ya. Nah, penanaman padi di Pulau Natuna ini tidak hanya di Pulau Natuna besar, tetapi juga ada di Serasan. Kalau di Serasan itu tepatnya di Desa Payak. Ya, Payak itu paya ya, paya artinya ada bencah-bencah yang tanah-tanah lunak, sehingga ya di situ banyak ditanam padi. Dan sampai hari ini juga padi masih banyak ditanami oleh masyarakat, dan tradisi emping ini juga masih tetap berjalan sampai hari ini, baik di Serasan, di Natuna Besar, maupun di bagian utaranya, di Bunguran Utara itu masih berjalan tradisi ini sampai hari ini, Kak Nadia. Baik. Nah, Pak Hadisun, ini tradisi ngemping ini apakah memang khas Natuna atau ada daerah lain yang juga Bapak melihat ada tradisi seperti ini juga? Sesungguhnya mengemping ini memang sudah menjadi tradisi yang umum di wilayah Nusantara ya, bahkan juga di Semenanjung, di Malaysia juga ada, mungkin di Thailand, Vietnam juga ada tradisi ngemping ini ya. Tetapi memang Natuna memiliki ciri khas tersendiri. Mengemping ini adalah cikal bakal daripada salah satu kesenian tradisional kita, alu. Nah, ini adalah cikal bakal daripada permainan alu juga. Kenapa? Karena memang alat-alat yang digunakan, baik itu yang di Bunguran Besar maupun di Serasan, itu juga seperti yang disebutkan oleh Pak Kades tadi, ada kualinya atau ada belanganya, kemudian ada dapurnya. Kalau sekarang mungkin pakai kompor ya, kalau dulu kan tidak ada kompor, tapi menggunakan api dapur biasa. Kemudian juga ada lesungnya, ada alunya. Nah, alu Natuna ini spesifikasinya adalah satu buah lesung dengan beberapa anak alu, nah, gitu, beberapa alu. Sedangkan di wilayah lain itu satu buah lesung panjang. Kalau kita lihat itu di daerah Sumatera, nah ini banyak yang memakai satu lesung dengan beberapa lubang, sedangkan Natuna memakai satu buah lesung dengan beberapa anak alu. Nah, untuk keterkaitannya dengan kesenian alu Natuna, nah ini khususnya menggunakan 7 alu dengan 3 alu induknya, kemudian 4 alu anaknya gitu. Jadi tradisi ngemping ini intinya adalah merupakan cikal bakal daripada adanya kesenian tradisional Natuna, yaitu bertingkah alu gitu. Nah, itulah Kak Nadia. Baik, nah saya kembali ke Pak Muhammad Dahlan nih. Seperti dikatakan Pak Hadisun tadi, itu ngemping ini tidak bisa dilepaskan dari permainan alu juga begitu ya. Nah, Pak Muhammad Dahlan, untuk permainan alu sendiri, khusus untuk ngemping, ini apakah ada ketukannya atau bahkan ada lagunya begitu Pak? Baik, sebenarnya kalau untuk ngemping itu tidak ada ketukannya, sekedar untuk menjadikan emping saja. Itu kita berdasarkan keadaan orangnya. Keadaan orangnya pasti misalnya kita ada 4 orang di rumah kita, itu kita ngemping. Itu namakan ngemping kan, atau culum tadi. Tapi apabila kita ingin mengadakan sistem untuk ketukannya, kita harus mengajak teman yang bisa bertingkah. Itu bertingkah namanya, main alu bertingkah. Itu ada ketukannya, ada tung tau gam tik tung tau gamnya. Ada pengiringnya, ada gincah sediknya, ada satu-satunya, ada juga nyem-nyemnya, itu ada di belakangnya pengiringnya. Jadi akan jadi ketukan. Tapi kalau ngemping tidak, berdasarkan dia mampu untuk menurunkan alunya ke dalam lesungnya itu sendiri. Jangan sampai beradu pula. Nanti kawan turun, dia turun juga. Yang penting ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, berdasarkan urutan seperti itu. Tidak ada ketukan. Gitu aja, Mbak. Oh, begitu ya. Jadi ada tipsnya tidak nih Pak Muhammad Dahlan untuk ketukan alunya agar tidak salah ataupun beradu begitu dengan teman yang lainnya Pak? Nah, ini kita harus semua. Inilah ada kesenambungan kita antara kita bertiga, antara ketukan itu, supaya ada kesenambungan bahwa
oh ini giliran saya, bahwa kita tahu bahwa saat kita menurunkan alu itu berarti saya tahu, oh ini giliran saya. Akhirnya saya sama Pak Edison berarti ada rasa kebersamaan kita, kekompakan kita waktu itu. Waktu kita main tingkah itu, main ataupun kita ngemping itu, ada rasa kebersamaan kita. Seandainya kita tidak ada kebersamaan dalam satu ngemping itu sendiri, itu akan sulit. Maka kita harus mencari keserasian dan bagaimana suara kita bisa sama. Maka waktu itulah ada giliran kita menurunkan alu. Tapi kalau kita tidak ada rasa kebersamaan, timbul berantakan di situ. Contoh ini akan menggambarkan suatu kepribadian kita di lingkungan keluarga itu sendiri. Apabila suatu keluarga itu ada kesamaan, pasti ada perantakan rumah keluarga itu sendiri. Main alu seperti itu juga, tingkah begitu juga, ngemping seperti itu juga. Memang harus ada kekompakan antara 1 dan 2, 2, 3 sampai 4 itu ada kekompakan. Itu sebenarnya akan menjadi panduan orang-orang dulu ke baik itu ngemping di rumah tangganya sendiri, apakah di lingkungan itu sendiri. Itu. Baik, saya kembali ke Pak Hadisun ya. Pak Hadisun, apakah tradisi ngemping padi ini bisa dikatakan sebagai pesta panen, begitu Pak? Iya, tentu saja dapat dikatakan sebagai pesta panen ya. Tetapi juga tidak harus ketika panen. Tidak harus ketika panen emping ini dibuat gitu. Tetapi memang lazimnya ketika panen tiba. Nah, mengemping ini adalah satu bentuk rasa syukur dari masyarakat kita, khususnya petani, dari sawahnya yang hasilnya berlimpah, maka dibuatlah emping ini gitu, dibuat emping untuk kemudian disantap bersama-sama. Nah, biasanya kan emping ini sampai dari malam biasanya dilakukan, mulai dari mungkin jam-jam 9 jam sampai nanti jam 1 jam 2 gitu. Nah, setelah proses emping barulah dimakan bersama-sama. Nah, tadi kaitannya dengan apa tadi? Dengan permainan alu, bertingkah alu. Ya memang tidak mesti harus ada bertingkah alu begitu untuk membuat emping, untuk mengemping ini. Bisa dengan 2 orang, 3 orang seperti yang disebutkan oleh Bapak Muhadelan tadi. Kemudian juga bisa menggunakan permainan alu untuk menghilangkan kejenuhan gitu ya. Karena ini kan biasanya mengempingnya banyak. Kadang bisa beberapa cupak gitu. Nah, ketika empingnya banyak, maka untuk menghilangkan kejenuhan juga menimbulkan kegembiraan bersama. Anggaplah pesta panen tadi, maka dibuatlah dilantunkanlah dengan lagu-lagu dari bermain alu tadi. Tetapi sekali lagi bahwa mengemping tidak harus dengan memainkan kesenian alu tadi, tapi bisa digunakan atau bisa dibuat dengan hanya berdua bertiga. Kalau alu kan wajib ini bertujuh, biasanya bertujuh. Tapi kalau untuk mengemping bisa hanya sendiri, bisa berdua, bertiga atau berempat begitu. Iya, saya ke Pak Muhammad Dahlan nih. Pak Muhammad Dahlan juga suka melakukan tradisi ngemping padi ini ya Pak? Nenek moyang saya itu banyak orang petani. Dulunya khususnya di Sepompang ini, bahwa memang dulunya banyak sawahnya Pak. Tapi karena perkembangan zaman sekarang ini tidak ada lagi sawahnya itu. Kalau saya dulu memang balik sekolah ke sawah dulu, nyangkul dulu, pajak. Tapi tidak pakai kerbau, pakai cangkul sendiri. Kerbaunya ada, cuma diikat saja. Diikat saja sedar untuk mematikan rumput itu saja kan. Dan itu saya selesai panen, apabila panennya tiba, saya sering bersama keluarga saya sering ngemping. Karena itulah dengan ada ngemping inilah kami misalnya dalam 1 minggu itu kami ngemping kurang lebih 2 gantang misal gitu Pak. Kalau gantang itu kurang lebih 8 cupak kan, kalau 4 gantang. 1 gantang itu 4 cupak. Kalau 2 gantang itu 8 cupak. Maka cupak itu kalau orang sekarang ini pakai rantang. Kalau kita dulu dari tempurung kelapa itu ada tempurung yang besar. Nah, ada kelapa yang khusus besar itu jadikan cupak. Maka disukat dalam itu. Akhirnya kami sering, nenek saya itu kan orang pemain alunya Mbak. Pemain alu, akhirnya nenek kami sering mengajar juga kami bertingkah. Disitulah sambil kami ngemping, sambil kami belajar untuk bertingkah. Akhirnya emping bisa, bertingkah kami bisa. Selesai panen padi
Itulah semangat daripada anak-anak cucu dari nenek kami dulu. Sampai sekarang pun dari keluarga kami masih bisa untuk melaksanakan ngemping. Tapi kalau bertingkah ini mungkin satu-satu yang juga bisa lagi Pak. Kalau saya 2-3 lagu itu bisa untuk bertingkah. Tapi kalau untuk lagu yang banyak-banyak mungkin tidak bisa lagi. Dah hafal Pak, karena kita tidak asik. Semuanya itu pangkal daripada keasikan kita. Memang ini Bu, saya sering juga bertingkah dan sering juga mengemping. Itu. Terima kasih. Iya, pemirsa RRI.net di seluruh Nusantara. Nah, di hadapan kita ini sudah ada padi, kemudian juga ini empingnya ya Pak, yang sudah diemping begitu ya, dilakukan tradisi ngemping dan ini hasilnya. Nah, untuk mengkonsumsinya, ini cara mengkonsumsinya seperti apa Pak? Baik, para pemirsa RRI.net di mana saja berada, di hadapan kami ini sudah ada emping, tradisi orang Kabupaten Natuna, bahwa emping ini bisa kita nikmati dengan beberapa cara. Boleh kita memakai kelapa parut ataupun santan kelapa ditaruh dengan durian, itu lebih enak lagi. Boleh juga kita taruh kelapa parut dengan gula kelapa, itu enak juga. Dan boleh kita taruh kelapa dengan gula pasir atau gula tebu, enak juga, tergantung pada selera kita. Kalau selera kita ingin taruh susu, ya lebih enak juga. Ini saya rasa kalau emping ini sangat mudah sekali menambah energi kita untuk mengkonsumsikan ini, supaya kenapa orang dulu sehat-sehat dan umurnya panjang Pak Edison? Karena orang dulu makannya barang yang langsung jadi. Ya langsung jadi, misalnya kalau dia makan empingnya dia petik padinya, dia rendam, dia tumbuk, udah itu kelapanya dia ambil, dia parut, gula kelapanya dia sadap hari itu, besoknya dia masak dan dia makan juga, akhirnya segar, semuanya segar. Maka kita sekarang ini belum tahu indah emping ini udah disimpan berapa hari di tempat ya masing-masing, kita tidak tahu kan. Apakah udah kadar kuasanya, apakah masih bagus ini. Saya rasa ini perlu kalau untuk kita para pemirsa RRI di mana saja berada, untuk memakan ataupun mengkonsumsikan emping ini harus melihat standarnya bagaimana yang seharusnya kita pergunakan. Saya gitu saja Bu. Baik, nah Pak Hadisun, bagaimana Bapak melihat respon dari anak-anak muda sekarang terhadap budaya khususnya tradisi ngemping Pak? Ya memang sebenarnya kalau dikatakan secara keseluruhan ini dalam ruang lingkup kebudayaan memang ya harus kita akui terjadi penggerusan gitu ya, terjadi pengikisan terhadap nilai-nilai budaya, terjadi penurunan dalam pemahaman tentang pentingnya tradisi, pentingnya budaya. Kemudian juga ya memang ini juga terjadi dengan tradisi mengemping ini ya memang tidak banyak lagi generasi muda yang memahami tentang tradisi ini. Tidak banyak lagi yang memang menguasai tradisi ini. Tetapi proses pengenalan, proses pelestarian, saya berbicara dulu mungkin ruang lingkup pelestarian. Ya, memang kalau untuk pelestarian kebudayaan ini kan ada 4 pilarnya. Yang pertama adalah perlindungan, yang kedua adalah pembinaan, kemudian pengembangan, kemudian pemanfaatan. Nah, dalam upaya perlindungan tadi tentu saja ya harus diupayakan bersama-sama nih, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, kemudian mungkin dari lembaga pendidikan juga memperkenalkan ini, mengenalkan terus-menerus kepada generasi muda tentang ini salah satu budaya kita yang mempunyai makna yang luas sesungguhnya. Ada nilai-nilai kearifan yang terkandung dalam tradisi mengemping ini yang memang harus tetap dijaga, tetap dilestarikan, tetap dipastikan keberadaannya, ya agar nilai-nilai tersebut dapat bermanfaat secara luas bagi masyarakat, ya khususnya generasi muda itu sendiri ke masa yang akan datang maupun masa sekarang gitu. Mungkin demikian Kak Nadia. Baik, nah agar kaula muda atau anak-anak muda sekarang mau tahu, kemudian mengenal, bahkan mencintai budaya khas kita Pak, ada tipsnya tidak Pak untuk mungkin dibagikan kepada anak-anak muda agar mereka
bisa terus melestarikan budaya khas Natuna ini, Pak? Ya, salah satunya adalah dengan menggalakkan kembali tradisi permainan alu tadi. Nah, tradisi permainan alu tadi karena memang dari permainan alu ini tidak seperti yang saya katakan dari awal bahwa ini tidak bisa lepas daripada tradisi mengemping ini. Nah, dengan mengenalkan kesenian ini secara perlahan-lahan ini akan membangkitkan kembali gairah anak-anak muda untuk belajar mengemping, apalagi ke depan ketika pariwisata ini berjalan. Nah, tentu tradisi-tradisi ini, kemudian kesenian-kesenian tradisional kita seperti alu ini akan bermanfaat bagi mereka sendiri ketika wisatawan memerlukan atraksi gitu, atraksi budaya, atraksi mengemping, atraksi permainan alu. Nah, ini jelas juga akan mendatangkan hasil bagi mereka, income bagi mereka, yang juga ya memang proses itu secara masif ya memang belum berjalan secara masif gitu ya, tetapi ini juga terus berjalan. Kalau kita lihat upaya-upaya untuk menurunkan meregenerasi tradisi mengemping ini sudah dilakukan, sudah berjalan. Saat ini beberapa tempat, contohnya di Limau Manis, kemudian juga di Ceruk, ini sudah mulai anak-anak muda yang mainkan alu ini. Juga di lembaga pendidikan juga sudah mulai dikenalkan. Jadi untuk upaya pelestarian itu sendiri sudah kita upayakan, Kak Nadia. Baik. Nah, Pak Muhammad Delan sebagai pelaku budaya atau budayawan nih Pak, yang sering juga melakukan tradisi ngempeng ini, bagaimana Bapak melihat respon anak-anak muda terhadap tradisi ngempeng ini sendiri, Pak? Baik, sebenarnya ini tergantung pada kita ya. Karena kita pertama kepada Bapak dari Dinas Kebudayaan, kami dari budaya desa ya. Kami berharap ini kolaborasinya ada, Pak. Ada ya, supaya semangat ini timbul dari kita semua. Hari ini kita lihat bukan berarti punah, tidak, cuma kurang pengembangannya. Kami berharap ke depannya supaya ini sangat berkembang. Pak Edison sudah menyampaikan tadi bahwa untuk daerah Kecamatan Bunguran Timur Laut itu alhamdulillah, karena mereka itu masih memegang itu budaya-budaya nenek moyang itu. Kalau kita lihat larinya ke kecamatan ya, Kecamatan Bunguran Timur itu banyak kelurahan itu sudah hampir hilang karena mereka beranggapan itu ya sekedar hiburan saja. Tapi beliau belum memahami dengan budaya itu sebenarnya. Maka dengan ini kita mari bersama-sama kita ingin anak-anak muda kita bagaimana dengan budaya ini. Budaya ini sangat penting untuk kita tahankan bersama supaya jangan sampai punah di telan masa. Telan masa yang maksud kami itu jangan hari ini kita berpegang kepada pendidikan tidak sesuai lagi dengan kebudayaan kita. Kita berharap supaya budaya ini berjalan dengan baik. Kami sebagai seni budaya berharap kolaborasinya, kebersamaannya ini sangat penting supaya ini berjalan untuk anak-anak kita, karena kita lihat memang udah kenyataannya sekarang ini anak-anak kita udah kenal lagi namanya alu, tidak kenal lagi namanya lesung, tidak kenal lagi namanya padi, ya. Dianggap itu emping itu berasalnya dari mana? Kolaborasinya ada padi, ada alu, ada lesung, asal jadinya emping. Mereka tidak tahu ini, tidak tahu sendiri empingnya aja kan. Ini perlu kita memberi pemahaman kepada anak-anak kita. Terasa ini sangat penting sekali. Kesempatan ini kalau saya sebagai pribadi ya alhamdulillah masih paham dengan ini. Tapi untuk anak-anak saya, untuk kami di sini kalau main alu ada, tapi mereka itu tahu menikmati hasilnya aja, emping aja, tapi tidak tahu bagaimana prosesnya. Terasa gitu, Bu. Baik, pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, sebelum kita lanjutkan obrolan kita malam ini ya, kita akan melihat juga bagaimana proses pembuatan emping padi bersama rekan saya, Devi Harita. Baik pemirsa RRI Net dan pendengar RRI di seluruh Nusantara, saat ini saya berada di salah satu desa di Bunguran Timur Laut, yaitu Desa Sebadai Hulu, di mana sesaat lagi kita akan menyaksikan proses membuat emping padi, dan Desa Sebadai Hulu ini adalah desa yang cukup rutin melaksanakan kegiatan ini. Tapi sebelum itu, sebelum kita saksikan ataupun kita ikuti bagaimana proses pembuatan ngemping padi ini, kita juga akan berbincang-bincang dengan salah satu masyarakat yang ada di Sebadai Hulu, yaitu Bapak Azasrip.
Baiklah pemirsa RRI Net dan pendengar RRI di seluruh Nusantara, saat ini saya sudah bersama salah satu masyarakat yang ada di Desa Sebadai Hulu. Kita bersama Bapak Azasrip. Gimana kabarnya Bapak Azrip? Alhamdulillah baik. Iya, kita juga pengen tahu nih bagaimana proses dan untuk kegiatan mengemping padi ini saat panen tiba ini di Desa Sebadai Hulu ini biasanya dilaksanakan berapa kali dalam setahun? Biasanya untuk sekarang ini karena padinya udah jarang orang bertani, mungkin setahun itu bisa satu kali. Satu kali ya. Ya, dan untuk sejarah ngemping padi khusus di Desa Sebadai Hulu ini seperti apa? Sejarahnya mungkin tidak beda jauh dari desa-desa yang lain. Mungkin masyarakat kami ya, terutama ya kami dulu orang-orang tua kami yaitu berkebun padi yaitu di sepupuk sana ya, sepupuk sana. Jadi orang-orang tua kami hasil panennya mungkin dia panen tiba, kami berpesta untuk mungkin ya kita itu mensyukurilah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, rasa syukur atas panen tersebut ya. Iya, ternyata pemirsa dan pendengar RRI, langsung saja kita saksikan proses bagaimana membuat emping padi pada saat panen tiba. Untuk proses pembuatan emping, padinya kita rendam dulu sekitar 5 jam. Habis direndam, kita tiriskan ke dalam penyaringan. Habis ditiriskan, kita sangrai ke dalam kuali sebelum dijadikan emping. Udah disangrai ke dalam kuali beberapa menit, setelah padinya agak masak, kita masukkan ke lesung untuk dijadikan emping. Pemirsa RRI Net, padi yang sudah direndam kita tiriskan. Lalu dimasukkan ke dalam penggorengan yang sudah panas. Padi ini kita masak menggunakan api sedang, terus kita aduk-aduk hingga cukup matang. Setelah cukup matang, padi dimasukkan ke lesung untuk ditumbuk hingga berbentuk pipih. Selesai ditumbuk, diremas-remas, kemudian ditampi untuk memisahkan antara ampas dan padi yang sudah menjadi emping.
Berikut kita ikuti cara penyajiannya. Baiklah, selanjutnya kita akan menikmati emping padi. Dan ini semua bahannya udah tersedia di depan dan saya akan mencampur sedikit bahannya. Ya, langkah pertama apa yang kita lakukan terlebih dahulu, Ibu? Pertama kita masukkan emping padinya ke dalam mangkok. Berapa sendok ya? Ya. Terus kita masukkan kelapanya. Kelapa yang sudah diparut dan ada juga gula pasir ya, Bu ya. Ya. Masukkan gula pasir, terus kita masukkan gula kelapanya sedikit. Terus kita seduh pakai air panas. Ya, pemirsa RRI dan pendengar RRI di seluruh Nusantara, inilah hasil dari emping padi yang sudah kita proses ya. Dan tadi juga sudah diseduh dengan menggunakan air panas, ada kelapa parut dan tambahan gula ya untuk pemanisnya. Nah, ternyata ini biasanya dikonsumsi oleh masyarakat sekitar dan lebih nikmat lagi ya jika ditambahkan dengan buah durian ya, Bu ya. Ini biasanya sering dikonsumsi oleh masyarakat sini ya, Bu ya. Ya, saya akan mencoba bagaimana dari emping padi yang sudah kita proses dari awal hingga akhir. Ya, rasanya renyah dan perpaduan gula merah ini membuatnya rasanya semakin segar dan sekilas terasa seperti oatmeal yang sering kita konsumsi. Baik pemirsa RRI dan pendengar RRI di seluruh Nusantara, demikian tadi sudah kita ikuti proses pembuatan emping padi yang dilakukan oleh masyarakat Sebadai Hulu, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara masih bersama kami di obrolan budaya persembahan RRI Ranai dengan topik ngemping padi saat panen tiba. Baik, kita masih akan ngobrol ya dengan dua narasumber yang masih bersama kita malam ini. Ya, saya ke Pak Hadisun. Pak Hadisun, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri, Pak. Apa langkah yang sudah dilakukan agar anak-anak dan generasi muda itu tetap bisa melestarikan budaya yang sudah turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang kita? Baik, Kak Nadia. Dalam rangka perlindungan ya, dalam upaya perlindungan, pembinaan dan pengembangan ini, memang yang pertama adalah langkah kita adalah dengan membuat menyusun kurikulum muatan lokal, yang mana pada tahun 2014 yang lalu itu sudah pernah disusun untuk yang pertama, dan itu sudah berjalan, termasuk tradisi permainan alu yang juga tidak lepas dari mengemping ini. Nah, jadi ini salah satu upaya yang sudah kita lakukan dari jauh hari. Kemudian yang berikutnya adalah dengan upaya pemanfaatannya tadi. Pemanfaatannya dalam artian bahwa ketika ada pagelaran-pagelaran ini selalu ditampilkan, baik itu untuk wisatawan yang datang maupun untuk acara-acara seremonial. Dan ini tradisi mengemping dan sekaligus alu, bermain alu ini juga selalu ditampilkan. Nah, gitu. Nah, ini adalah salah satu upaya daripada pemerintah daerah untuk menggairahkan kembali tradisi mengemping dan bermain alu ini agar semangat tradisi ini terus tumbuh di kalangan generasi-generasi muda. Kemudian juga yang berikutnya, dengan kita mengupayakan untuk masuk ke dalam program-program nasional. Nah, tahun 2021 yang lalu Natuna mendapatkan program dari pusat berupa pemajuan kebudayaan desa atau desa majuan kebudayaan, yang mana salah satu daripada kegiatan dilakukan oleh desa, khususnya di desa Limau Manis waktu itu, adalah dengan membuat pendokumentasian mengemping ini dan juga bermain alu.
sebagai kami katakan tadi bahwa ini tidak bisa terlepas antara permainan alu dan mengemping. Nah, dibuat festivalnya, dibuat lombanya, kemudian dibuat dokumentasinya agar ini tidak hilang, agar ini tetap terjaga. Andai kata pun suatu saat dia hilang, tidak ada lagi maestronya, hilang, generasi muda semakin tidak peduli, mungkin karena gadget, karena kepengaruhan zaman, tapi dokumentasinya masih ada gitu. Nah, ini adalah salah satu upaya yang kita lakukan. Masih banyak sungguhnya upaya yang kita lakukan untuk tradisi mengemping dan permainan alu ini. Salah satunya juga pada tahun 2021 yang lalu, permainan alu Natuna atau yang lebih kita kenal dengan betingkah alu selesong. Nah, itu sudah kita daftarkan sebagai warisan budaya tak benda dari Kabupaten Natuna. Nah, jadi sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia dari Kabupaten Natuna. Nah, ini adalah langkah penting yang kita lakukan untuk melestarikan mengemping dan juga sekaligus permainan alu ini. Itu upaya yang sudah kita lakukan, Kak Nadia, beberapanya. Baik. Nah, saya ke Pak Muhammad Delan nih, Pak Muhammad Delan. Untuk melestarikan budaya tradisional khas Natuna, seharusnya apa yang harus dilakukan? Upaya apa saja yang harus dilakukan Bapak sebagai budayawan begitu atau pelaku seni tradisional, Pak? Baik, terima kasih Ibu Nadia dan para pemirsa di mana saja berada, bahwa kami atas nama kebudayaan ini sangat penting untuk kami supaya regenerasi kami, para pemuda-pemudi, ya khususnya Kabupaten Natuna, meningkatkan budaya ini khususnya untuk mengemping ini. Saya rasa ini sudah sangat dikembangkan, baik dari Dinas Kebudayaan yang ada sekarang ini sudah menyampaikan kepada kami sebagai budayawan. Kami sering melakukan ini, bahkan tingkat perlombaan di tingkat RT pun sudah kami sering adakan perlombaan main alu ini. Bahkan tingkat kecamatan pun kemarin, tingkat per desa sudah sering diadakan di Kecamatan Bunga Timur Laut kemarin untuk desa-desa. Saya rasa untuk main alu dan ngemping ini masih kental di Kabupaten Natuna, khususnya di desa-desa yang ada di daerah Bunguran Besar ini. Kalau di Bunguran Barat misalnya, Bunguran Tengah itu memang orangnya transmigrasi, saya rasa tidak ada ini kan. Tapi untuk Bunguran Besar, Bunguran Timur dan Bunguran Timur Laut itu pasti masih ada, bahkan masih sangat mereka jaga kelestarian ini. Itu rasanya, Bu. Baik, saya kembali ke Pak Hadisun. Pak Hadisun, menurut Bapak apa yang menjadi potensi kendala dalam pelestarian budaya daerah kita? Salah satu ya kendalanya adalah ya kalau kita bilang klasik ya memang gadget ini ya, perkembangan zaman lah ya, kebiasaan bukan kebiasaan tapi majunya zaman dengan gadget anak-anak yang sudah tidak terbatas pada usia apa gitu, pada usia berapapun, mulai dari anak-anak yang sangat dini itu sudah mengenal gadget gitu kan, ya, Pak, sehingga pengenalan tradisi ini menjadi agak lebih rumit gitu, agak lebih mudah. Tetapi bagaimanapun perang budaya ini tidak boleh kalah kita. Nah, saya katakan bahwa ini adalah perang budaya yang masuk bertubi-tubi. Bagaimana adat kita ini, tradisi kita ini harus dijaga, dilestarikan. Ini adalah hal penting yang memang kita tidak boleh kalah dengan ini gitu. Nah, upaya baik dari pemerintah sendiri, lembaga pendidikan, komunitas-komunitas, kemudian juga masyarakat, baik itu pemerintahan desa juga memiliki peran penting dalam upaya melestarikan permainan alu ini ya, agar tidak hilang, agar tidak punah ditelan oleh zaman. Dan memang ya kalau dibilang kendala pasti banyak lah ya, pasti banyak kendala. Salah satunya juga Natuna yang belum begitu berkembang pesat pariwisatanya, ini juga menjadi kendala. Bagaimana minat-minat ini semakin bertumbuh ketika memang atraksinya berkurang gitu kan, kurang. Tapi dengan peningkatan kunjungan wisatawan, atraksi ini semakin banyak. Nah, ini juga akan menambahkan motivasi, menambah semangat yang kuat bagi para generasi muda. Tetapi juga di samping hal itu, memang pemerintah juga mempunyai peran penting. Bagaimana pemerintah bisa berinvestasi? Karena bagaimanapun berbicara kebudayaan, maka pemerintah harus berinvestasi sesungguhnya. Karena kebudayaan ini tidak sama dengan fisik. Iya. Nah, kalau fisik
memang ketika dibangun hari ini akan terlihat mungkin 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, hitungan bulan ini akan terlihat. Tetapi kalau kebudayaan, pemerintah harus berinvestasi dalam jangka yang panjang. Pemerintah investasi hari ini mungkin dengan menggelontorkan dana mungkin ratusan juta bahkan miliaran mungkin, dampaknya belum akan terasa hari ini, belum akan terasa pada tahun ini, tetapi akan dirasakan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bahkan mungkin 20 tahun lagi ketika memang objek kebudayaan itu masih ada dan masih bertahan gitu. Tetapi kalau pemerintah mungkin tidak ambil peduli, mungkin menganggap kebudayaan sebagai sesuatu yang merugikan, sebagai sesuatu yang memang percuma menghabiskan uang, ya nanti 10 tahun lagi ketika dia tidak ada, maka disitulah kerugian daripada pemerintah daerah. Saat akan dikembalikan lagi, sudah tidak ada lagi. Nah, jadi saya katakan sekali lagi bahwa memang bagaimanapun, apapun yang terjadi, pemerintah harus mengambil peran untuk berinvestasi jangka panjang dalam melestarikan kebudayaan ini. Nah, baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun juga pemerintah desa. Harus berinvestasi untuk jangka yang panjang untuk melestarikan kebudayaan. Gitu, karena dia. Ya memang, alhamdulillah Natuna sejak tahun 2018 yang lalu ini sudah ditetapkan sebagai kawasan geopark nasional ya. Ya karena memang Natuna memiliki beberapa keragaman. Yang pertama adalah keragaman geologi atau bebatuannya. Nah, bebatuan Natuna ini umurnya sudah jutaan tahun. Nah, berapa juta tahunnya walaupun kita tidak tahu nih, ya percaya sajalah gitu kan. Kita juga tidak bisa ngukur gitu kan. Kemudian Natuna juga memiliki keragaman hayati. Nah, jadi Natuna memiliki berbagai potensi hayati seperti akekah Natuna, kemudian juga banyak yang lain. Nah, yang berikutnya adalah Natuna memiliki keragaman budaya atau culture diversity gitu ya. Natuna ini memang kalau dari sisi sudut pandang budayanya memang agak berbeda sedikit, agak seksi gitu, karena berada di wilayah perlintasan, perlintasan dagang mungkin dari Cina kemudian menuju ke Eropa, kemudian juga menuju ke Afrika, itu melewati Pulau Natuna. Kemudian mau ke Sumatera, ke Jawa, melewati Pulau Natuna. Dan juga salah satunya juga adalah Mengemping ini gitu. Mengemping ini juga adalah salah satu kekayaan budaya Natuna. Nah, jadi bagaimanapun tradisi Mengemping ini juga akan mendukung sekali keberadaan Natuna sebagai kawasan geopark nasional, dan mudah-mudahan dalam waktu yang dekat ini akan segera ditetapkan sebagai warisan geopark dunia gitu ya. Baik. Ya, pada mungkin akhir 2022 atau mungkin di awal 2023 nanti. Pak Muhammad Dahlan sebagai budayawan atau pelaku seni di Natuna ini. Nah, apa yang membedakan tradisi dan budaya Natuna dengan daerah lainnya, Pak? Ya. Kalau kita lihat tradisi budaya Kabupaten Natuna dengan budaya yang ada di luar sana, saya ini khusus Kabupaten Natuna Pak, khususnya Kabupaten Natuna, bahwa kita lihat di Kabupaten Natuna ini sangat banyak sekali budayanya yang perlu kita angkat kebersamaan. Karena budaya ini sangat penting sekali untuk kita semua. Karena kita lihat ya khususnya ada beberapa budaya yang ada di Kabupaten Natuna seperti ngemping, silat, zapin, ya main ayam sudul, itu budaya-budaya kita ya di Kabupaten Natuna. Ya, saat ini kan bukan berarti itu punah, tapi kita sama-sama bagaimana kita untuk meningkatkan. Sampaikan Pak Edi Sunti, kalau ini tidak bisa kita ukur dengan waktunya singkat, ya waktunya panjang. Waktu panjang ini kita mulai mendidik. Saya sekarang ini dulunya ikut bermain alu misalnya. Tapi sekarang ini kalau kita tidak ngajak lagi, tidak kita tingkatkan lagi dengan sistem bagaimana? Sekarang ini kan mereka itu dengan ada sistem penarikannya. Kalau dulu tidak ada perbandingan, tidak ada televisinya, tidak ada layar lebarnya. Hiburan yang ada di lingkungan warga itu, daerah itu sudah sekedar main alu, zapin, main apa? Kalau yang besarnya itu main memendu, itu besar, lingkupnya panjang sampai 7 hari 7 malam itu bisa memendu kan. Kalau main yang singkat ayam sudur 1 malam selesai, peredat 1 malam selesai. Main alu ini tergantung pada kita nak sampai pagi ataupun tidak. Kalau nak sampai pagi harus padinya sebanyak 10 gantang. Iya. Itu harus kita mulai dari Mengemping, culum sampai ke main alu tingkahnya, itu ada mungkin sampai 2-3 lesungnya.
Harus kita itu ada regunya untuk bertingkah, ada regunya untuk berculum. Ya, yang ngemping tadi ini. Nah, mudah-mudahan ini kita mari bersama, maksud saya sebagai budayawan, kita mulai untuk mengajak anak-anak muda ini. Dengan kepersaingan ini saya yakin ini bisa. Yakin bisa, tadi sampaikan Pak Dusun. Yang pertama desa peran. Ya, insya Allah saya sebagai budayawan dan desa insya Allah akan mengajak sanggar seni saya dengan hal ini. Yuk kita sama-sama bareng-bareng meningkatkan budaya yang ada di daerah kita pada Kabupaten Banda Natuna pada umumnya. Jadi itu Bu. Baik, saya ke Pak Hadisun nih, Pak Hadisun. Ya. Nah, ini untuk tradisi ngempeng padi ya. Nah, ini apakah di kecamatan-kecamatan di Natuna juga dilakukan atau memang tradisinya berbeda? Ada yang berbeda begitu dari tradisi ngempeng padi ini, Pak? Ya, saya mungkin jelaskan dulu karena dia tentang geografis Natuna ini. Iya. Dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna ini, ya memang tidak semua kontur lahannya itu basah gitu ya. Seperti di Pulau Midai, nah ini kebanyakan lahannya ya memang lahan bukit yang agak yang kering gitu ya. Kemudian juga Bunguran Barat, sebagian di Sedanau itu juga lahan yang berbukit-bukit. Di Subi juga demikian. Jadi lahan-lahan yang termasuk banyak lahan yang basahnya itu yang cocok untuk padi itu adalah di salah satunya adalah Serasan, ini daerah Payak. Kemudian juga di Natuna Besar ini ada di Bunguran Timur, khususnya mungkin di daerah Aik Raya. Kemudian juga di daerah Ceruk, ini mulai dari bawah sampai ke atas, hampir ke Ceruk itu juga dulu sungguhnya adalah sebuah wilayah sawah yang luas sekali. Kita juga pernah survei tentang hal ini. Ya memang dulu Natuna memiliki varietas padi yang unggul dulu, agak besar gitu. Saya juga lupa namanya, tapi Natuna pernah memiliki varietas padi yang unggul. Dan mungkin juga di wilayah Pak Muhammad Delan ini juga ada lahan untuk padi yang dulu mungkin pernah ditanami banyak. Kemudian juga di Kecamatan Bunguran Utara, ini di masa yang lalu, saya ingat sekali. Nah, dari di Klarik ya, khususnya di Klarik. Klarik ini dulu sumber padi dulu, penghasil padi. Khususnya mungkin dulu ada padi Uma, saya ingat dulu padi Uma dari Klarik itu. Dan juga tradisi mengemping ini sudah dilakukan sejak lama di Klarik juga. Saya ingat dikirimin oleh keluarga juga, emping-emping ini juga padi-padi Uma dan juga padi yang biasa. Ini memang sudah dari dahulunya sudah ada di situ. Ya artinya kalau dihitung daerah persebarannya Serasan Timur ya, itu di Payak, Serasan Timur, kemudian Bunguran Timur, kemudian Bunguran Timur Laut, dan juga di Bunguran Utara. Nah, oh ya, Bunguran Barat juga di Batubi sekarang merupakan daerah penghasil padi juga. Iya. Jadi di Natuna sudah bisa produksi beras ya, beras yang pulen ya kalau saya tidak salah. Di Batubi itu ada dijual beras pulen untuk ukuran 1 sak 10 kilo dan berbagai ukuran lah. Yang memang dari padinya dari situ. Nah, artinya bahwa ketika ada tanaman padi, ketika ada sawah, maka di situ akan ada tradisi mengemping. Nah, maka sebaran-sebaran daripada tradisi mengemping ini berarti ada di 5 kecamatan. Ada Kecamatan Serasan Timur, ada Bunguran Barat, ada Kecamatan Bunguran Timur, kemudian juga Bunguran Timur Laut dan Kecamatan Bunguran Utara. Nah, ada 5. Jadi memang tidak semua daerah memiliki tradisi mengemping ini. Artinya daerah-daerah yang memang potensial untuk lahan persawahan ini yang selama ini yang memang memiliki tradisi mengemping ini. Ya mungkin demikian kira-kira Kak Nadia. Baik. Nah, Pak Hadisun, apakah tradisi dan budaya di Natuna itu semuanya potensial untuk dikembangkan dan diminati anak-anak muda begitu, Pak? Kalau dibilang semua tentu mungkin tidaklah ya, tidak semuanya. Artinya banyak memang kita harus juga memilah-milah. Biasanya yang menarik minat anak muda ini yang biasanya ada berbau kesenian gitu, sehingga ini agak gampang dicerna gitu ya.
Kalau uh, untuk tradisi mengemping, karena juga ada sangkutannya dengan kesenian tadi, kesenian main alu ini, Iya. alhamdulillah cukup diminati. Ya kalau kita ambil contoh, ya di Limau Manis itu sekarang generasinya generasi muda, anak-anak umur SMA ya, anak-anak pelajar gitu. Kemudian juga mungkin yang SD, karena memang alunya juga berat, ini belum apalah, belum terangkat untuk alunya. Jadi yang kita lihat itu di Limau Manis untuk tingkat remaja lah, yang sudah SMA itu sudah tumbuh minatnya untuk bermain alu juga. Iya, bukan hanya di situ, kalau di daerah lain juga kita lihat di Sebala juga sudah mulai untuk generasi mudanya menggemari alu ini. Iya. Jika di Ceruk juga sudah kelihatan, sudah nampak bahwa minat generasi muda semakin tumbuh. Nah, kita berharap bahwa upaya ini juga terus menerus, seperti saya katakan tadi, bahwa perlu investasi jangka panjang yang kita lakukan untuk memastikan bahwa warisan budaya mengemping dan bermain alu ini tidak punah ditelan zaman, kan dia. Baik, terakhir saya ke Pak Muhammad Dlan dulu nih Pak. Apa saran dan harapan Bapak tentang tradisi dan budaya Natuna agar tetap lestari dan juga diminati oleh anak-anak muda, begitu Pak? Baik, terima kasih Ibu Nadia dan para pemirsa di mana saja RRI.net, bahwa ini perlu peran penting untuk kita sebagai budayawan, khususnya Kabupaten Natuna, bahwa bagaimana kita mengharap para pemuda dan pemudi kita bisa mengembangkan budaya ini. Itu tadi ada beberapa tips perlu kita sampaikan kepada anak. Pertama, ini sangat penting sekali. Ya, sekarang mereka belum merasakan, umur lagi belasan tahun belum merasakan budaya ini penting. Iya. Tapi apabila umur sudah beranjak 40 tahun ke atas, itu sudah merasa butuh budaya itu bagaimana pentingnya untuk kita lihat dan kita tampilkan. Contohnya saya dulu, waktu saya SD, SMP, SMA itu tidak berpikir budaya itu, Pak. Saya berpikir bagaimana saya bisa belajar dan bagaimana saya bisa bekerja. Itu kan. Tapi setelah saya beranjak umur 40 sampai 50, oh, bagaimana budaya ini sehingga hilang. Yuk, bagaimana saya untuk meningkatkan budaya ini? Inilah penting rasa saya. Tapi saya berharap ke depan, mari kita mulai dari budayawan ini kita tingkatkan dari tingkat SMP, SMA. Kalau SD, Pak Edison tadi, kalau budaya yang untuk ngemping ini mungkin beliau tidak sanggup memegang alunya aja, mungkin tumbang dia duluan. Alu itu kurang lebih 5 kilo sampai puluhan kilo satu itu. Karena berat alunya. Kalau apabila kita main bertingkah, apabila kita sekedar ngemping, itu bisa bikin alu kecil, tapi lambat jadi empingnya. Ini alu yang kecil kan, alunya itu harus standar, bagaimana lesungnya itu, bagaimana alunya. Harapan kami ya sebagai budayawan, mudah-mudahan ini tetap kita jaga, tetap kita lestari, bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pusat, dan apalagi desa. Desa punya semangat supaya budaya ini jangan sampai punah. Itu tadi rasa saya, Bu Nadia. Baik, nah Pak Hadisun, terakhir apa saran dan harapannya agar budaya dan tradisi yang ada di Natuna, khususnya ngemping padi ini, tetap lestari dan disukai, diminati oleh anak-anak muda sekarang, Pak? Ya, seperti juga yang setelah saya paparkan juga di tadi, bahwa kita berharap memang semua pihak mengambil peran dalam melestarikan kebudayaan, baik itu masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pusat gitu. Kemudian juga ya kita berharap ini menjadi tanggung jawab bersama gitu ya. Nah, kalau ya untuk anak-anak muda, ya saya mungkin berharap juga, ayolah sama-sama kita mulai memaksakan diri untuk mencintai budaya kita. Ya kalau tak kita siapa lagi kan? Ya mulailah dari sekarang. Jadi kalau tak sekarang, bila lagi gitu. Nah, jadi intinya ya ayolah sama-sama kita jaga, kita cintai, kita kembangkan dan lestarikan budaya kita. Kalau tak kita siapa lagi? Kalau tak sekarang, bila lagi gitu. Nah, gitu. Baik ya, terima kasih Pak Muhammad Dlan dan juga Pak Hadisun sudah ngobrol Terima kasih bersama kembali, kami Pak di Nadia. obrolan budaya malam ini ya. Baik
pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, demikian obrolan budaya malam ini. Selanjutnya kami kembali ke rekan saya, Devi Harita. Beragam tradisi yang berdampak positif baik terhadap pribadi seseorang maupun masyarakat hendaklah kita jaga dan harus kita rawat meski zaman terus berkembang. Pemirsa RRI Net dan pendengar RRI, demikianlah perjumpaan kita di acara obrolan budaya edisi RRI Ranai. Saya Devi Harta mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.